Di depan kaca langsung terlihat muka yang hancur, setengah muka, dan si matanya itu merah menyala, hampir menempelkan mukanya ke kaca. Jadi seperti ini, dan matanya itu merah menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pada malam hari ini, aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang terjadi di kolam renang Tirta Indah, kawasan Gria Bandung Indah. Saat ini kolam renang tersebut tidak terpakai dan ditutup secara permanen. Nah, seperti apa sih kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu, dan silahkan tinggalkan komentar jika ada saran dan kritik dari teman-teman. Silahkan like juga ya, dan tentunya bagikan ke teman-teman kalian semua. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Kolam renang yang sudah tidak terpakai itu banyak memiliki kisah mistis dan mencekam di dalamnya. Seorang mantan petugas keamanan di kawasan Gria Bandung Indah yang bernama Denny menceritakan kisah mistis yang dialaminya pada tahun 2017 silam. Kejadian ini saya alami pada tahun 2017, tepatnya di hari Minggu, ucap Denny yang dikutip oleh mapaibandung.com pada Kamis 16 September 2021. Saat itu waktu memasuki pukul 11 malam, Denny mendapat giliran berpatroli ke arah kolam renang Tirta Indah yang kini sudah tidak terpakai lagi. Kawasan itu terkenal dengan cerita mistis yang mencekam dan menakutkan. Sewaktu saya di pos yang di depan kolam renang Tirta Indah itu, saya mulai memukul tiang listrik 3 kali. Teng, teng, teng. Pas saya mau berjalan menuju ke arah depan, mau muter lagi, kok sepertinya ada bau yang gak enak. Baunya tuh seperti bau melati, hanya agak bau anyir, ucap Mas Denny. Karena penasaran, pria yang bernama Mas Denny ini kemudian memberanikan diri untuk melihat ke arah samping kanan, di mana ada bayangan pohon yang tertutup angin. Saya coba jalan, saya senter, dan di jendela sebelah kanan saya lihat seperti ada rambut yang tergerai. Pas saya senter ke arah sana, hilang gak kelihatan. Saya makin penasaran, akhirnya saya lihat ke samping kanan, pintu masuk yang di belakang. Saya lihat kok seperti ada anak kecil yang berlari. Pas saya lihat ke arah dalam lagi, sosok anak kecil itu tidak ada, dia menghilang. Itu ucap Mas Denny. Di situ perasaan Mas Denny mulai tidak enak. Jantungnya yang mulai berdebar dan ia merasa ketakutan. Bulu kudunya pun semakin merinding. Waktu memasuki pukul 12 malam, Mas Denny mencoba untuk menghiraukan apa yang dilihatnya tadi. Ia mencoba untuk memberanikan diri, namun ketika ia melewati kaca rumah itu, ia kembali melihat sosok yang tadinya dilihat. Pas saya lewat itu, di depan kaca langsung terlihat muka yang hancur, setengah muka, dan si matanya itu merah menyala, hampir menempelkan mukanya ke kaca. Jadi seperti ini, dan matanya itu merah menyala. Itu kata Mas Denny. Dan ketika Mas Denny sudah melihat sosok itu, Mas Denny pun sampai-sampai mengucapkan istighfar dan loncat ke pinggir. Astagfirullahaladzim, apa ini? Apa ini yang disebut dengan kuntilanak?
tanya Kang Denny dalam hati. Ketika melihat sosok hantu itu, lutut Kang Denny bergetar hingga susah untuk digerakkan. Namun Mas Denny mencoba untuk bangkit dan berjalan dengan tergesa-gesa menuju ke arah pos. Ketika melewati sebuah pohon, Kang Denny lagi-lagi melihat sosok wanita yang duduk di pohon seraya menggoyangkan kakinya. Sosok itu melihat ke arahnya sambil tertawa. Suara tawa yang terdengar aneh, namun seperti suara wanita. Mas Denny pun akhirnya berlari ke depan. Untungnya di sana Mas Denny melihat seorang rekannya. Bersama dengan rekannya itu, Mas Denny kembali berpatroli. Saat itu Mas Denny pun memiliki firasat yang kurang enak. Ia merasa seperti ada sosok yang memperhatikan dan melihatnya. Saat itu pukul 1, Kang Denny dan rekannya melewati sebuah rumah tempat perkara kejadian bunuh diri. Di situ Mas Denny mendengar sosok yang menangis dengan lirih. Itu sudah hal biasa, kan dulu di sini ada yang bunuh diri, ucap rekannya. Saat rekan Mas Denny menceritakan kejadian yang terjadi di rumah itu. Hingga memasuki waktu subuh, Mas Denny yang merasa ngantuk kemudian membeli rokok dan kopi di warung yang berada di GBI depan menggunakan motornya. Ketika sudah membeli rokok dan kopi, Mas Denny kembali ke pos jaga. Namun karena portalnya yang berada di jalan-jalan sudah ditutup, maka satu-satunya jalan yaitu melewati kolam renang. Lagi-lagi Kang Denny melihat sosok wanita itu sedang duduk di depan pos kolam renang. Karena merasakan firasat yang kurang baik, Mas Denny pun meminta izin dan memutuskan untuk pulang. Namun di perjalanan pulang, sosok itu masih menampakkan dirinya. Hingga sampai di rumah kontrakannya sekitar pukul 4 pagi, Mas Denny mandi dan mengambil air wudhu. Namun ia terkejut ketika sosok hantu wanita tersebut berdiri di ujung lemari pakaian Mas Denny. Mas Denny pun akhirnya jatuh pingsan. Dalam pingsannya itu ia mendapati mimpi sosok wanita yang dari tadi mengintai dan menampakkan dirinya. Ternyata dia meminta bantuan atau pertolongan kepada Mas Denny untuk disempurnakan jasadnya karena ia mengalami kecelakaan di jalan tol yang bersebelahan dengan gedung GBI. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah cerita tadi sudah cukup menyeramkan? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan tulis juga ide-ide menarik untuk konten aku selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang punya cerita-cerita horor serupa seperti ini, silahkan langsung kirim ke email yang udah aku siapkan di kolom deskripsi ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Dan jangan lupa di like jika teman-teman suka dengan video ini, serta share ke teman-teman kalian. Mungkin untuk malam ini cukup sampai di sini saja. Aku Askal Maudidi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian.